Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi manajemen konflik berbasis komunikasi. Materi pertama akan dibawahi oleh Caca. Pada Caca kami persilakan. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian dari manajemen konflik dan komunitas. Pasti dalam manajemen itu ada namanya, terus dalam komunitas itu ada namanya manajemen untuk mengatur apa yang ada dalam komunitas tersebut. Dari pengertiannya bisa kita simpulkan bahwa manajemen ialah merupakan suatu proses yang mengintegrasikan sumber-sumber yang semulanya tidak berhubungan suatu dengan yang lainnya menjadi suatu sistem yang menyeluruh untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Sedangkan konflik itu ialah selalu timbul baik dalam diri kita maupun orang lain, karena dalam individu pasti tak luput dengan namanya konflik. Dan arti komunitas ialah merupakan sebagian kecil dari wadah yang bernama organisasi, atau tidak jauh berbeda dengan sebagaimana organisasi pada umumnya, yang dimana adanya kehidupan sosial, berkumpul, berkelompok, serta mengeluarkan pendapat. Dari tiga pengertian ini bisa disimpulkan bahwasannya di dalam komunitas itu pasti namanya individu. Nah, di dalam individu ini pasti tak luput dengan adanya konflik. Maka dari itu diperlukan pemanajemenan yang baik agar komunitas tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain berguna untuk menyelesaikan konflik, manajemen pun bisa meminimalisir kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Dengan itu bisa teratasi dengan cepat. Ketika manajemen pun bisa dilakukan dengan tepat, tujuan yang diinginkan komunitas tersebut pun bisa tercapai atau sukses. Itulah pengertian dari manajemen konflik dan komunitas. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Kuota fisiknya kecil lagi. Udah Caca? Oke, udah. Lanjut konflik. Oke, lanjut ke materi kedua akan disampaikan oleh Siti Marwah. Boleh Siti Marwah kami persilakan. Mic-mu dibuka dulu, Marwah. Konflik-konflik berbasis komunitas. Fisher dan kawan-kawan menyatakan bahwa untuk dapat mengelola suatu konflik terdapat suatu kegiatan yang penting yang harus dikuasai, yaitu kemampuan untuk menganalisis konflik yang berupa kapan mulai, kapan memuncak, siapa pelakunya, bagaimana bentuk konfliknya, dan sebagainya. Mereka pun mengemukakan 4 isu krisis dalam konflik, yaitu pertama, kekuasaan. Konflik sering terjadi karena adanya usaha untuk memperoleh atau menduduki kekuasaan yang lebih tinggi atau karena kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan. Lalu yang kedua adalah budaya. Umumnya konflik yang disebabkan isu budaya terjadi karena setiap orang menghormati budaya mereka dan ingin mempertahankan dari pengaruh pihak luar atau budaya asing. Lalu yang ketiga, identitas. Sama halnya dengan budaya, perasaan suatu kelompok seringkali akan semakin menguat apabila anggota kelompoknya mengalami konflik. Yang keempat, hak merupakan dimensi konflik sosial dan politik yang vital, karena setiap orang ingin memperjuangkan haknya, baik hak individu maupun komoditasnya, sehingga jika hak tersebut tidak terpenuhi akan sangat rentan terjadinya konflik. Baru teori penyebab terjadinya konflik ada 5. Yang pertama, teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh polarisasi, ketidakpercayaan, maupun permusuhan antara anggota komunitas maupun antar komunitas. Yang kedua, teori negosiasi prinsip beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang sedang berkonflik. Yang ketiga, teori kebutuhan manusia menyatakan bahwa konflik muncul disebabkan karena perebutan kebutuhan dasar manusiawi,
seperti kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut, dan akhirnya menimbulkan konflik. Yang keempat, teori identitas melihat bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta ingatan akan penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan dengan baik. Yang kelima, teori transformasi konflik menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, serta menimbulkan kesenjangan yang signifikan. Sudah lihat? Oke, lanjut materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Next, Cak. Sebelumnya kan dan pengelolaan konflik. Kompetensi gawe organisasi dengan kekuatan yang dimiliki menangani konflik dengan lawan. Yang B, berkolaborasi atau memecahkan masalah yang merupakan cara untuk mencari solusi jika kepentingan kedua belah pihak terlalu penting untuk diintegrasikan kompromi. Yang C, penginderaan gaya yang cenderung melihat konflik sia-sia. Sedikit hukuman, efek negatif dari gaya adalah melemparkan masalah pada orang lain. Yang D, akomodasi atau pembantu yang ramah sangat bergaya memprioritaskan hubungan interpersonal daripada kepentingan pribadi. Yang E, komputer rekonsiliasi. Setiap orang pernah sediakan dapat sampai Karen Edmanda. Karen. Iya, suaranya putus-putus. Metode dalam penyelesaian konflik dalam komunitas. Sebelum kita melakukan penyelesaian konflik, kita perlu memahami yang menjadi permasalahan dalam terjadinya konflik tersebut, sehingga tidak terjadi salah tindakan dalam penyelesaian. Yang pertama itu pengenalan. Kita perlu mengenal dan mengidentifikasi keadaan yang seharusnya terjadi. Kemudian tidak saling menyalahkan dan tidak ada unsur membela satu pihak karena hal tersebut dapat menyebabkan konflik. Yang kedua, diagnosis. Metode yang besar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Ketika kita sudah memahami berbagai hasil diagnosis, kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang penting dan tidak memperhatikan hal yang sepele. Yang ketiga, menyepakati solusi. Ketika kita sudah mengumpulkan berbagai solusi jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Yang D, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pikiran, pilihan, dan arah pada kelompok tertentu. Yang E, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi. Dalam penyelesaian konflik, sebenarnya banyak berbagai cara dalam mengatasi, tetapi kembali lagi pada orang yang terlibat di dalam komunitas tersebut. Ketika orang tersebut mampu mengatasi berbagai permasalahan dan mampu menetralisir terjadinya konflik, pasti hal yang sepele, bahkan
hal emang serius pasti bisa diatasi karena komunitas banyak memiliki pemikiran dari beberapa kepala. Justru itu perlu adanya komunitas yang baik agar tidak terjadinya konflik di komunitas. Lanjut, Cak. Yang tujuan manajemen dan pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik bertujuan untuk mencapai kesatuan pandangan dan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat, sehingga semua pihak dapat memahami metode dan prinsip penyelesaian konflik. Dalam praktiknya, sebagian besar perhatian difokuskan pada perbaikan pengembangan keterampilan, kembangkan konsep analisis konflik. Pengelolaan konflik bertujuan untuk mencapai kesatuan pandangan dan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat, sehingga semua pihak dapat memahami metode dan prinsip penyelesaian konflik. Sangat penting untuk mengetahui kesamaan metode pengelolaan konflik yang diterima oleh semua pihak. Metode yang diajarkan di sekolah harus sama dengan yang digunakan di masyarakat. Kembali ke Aulia. Oke, saya ambil alih karena Aulia Putrinya sedang gangguan jaringan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di GCR kalau yang mau nanya. Terima kasih.